Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Osesan Channel. Kali ini agak spesial karena bersama sahabat saya, Pak Nuryanto. Beliau mau mainan hari ini. Kita tua-tua keladi, tua-tua makin menjadi-jadi mainannya. Tuh mainannya. Ada tuh pesingnya ternyata. Oh, pesing, oi. Nah, diceritakan Pak Nuryanto. Jadi kami itu punya fasilitas teknologi untuk pertanian. Ya. Salah satunya untuk aplikasi pupuk maupun pestisida, yaitu drone. Kebetulan drone yang kami bawa ini yang jenisnya Dimeter kelasnya sekarang ini. Oh. Jadi untuk tanaman-tanaman yang rendah, bukan untuk plantation yang tinggi. Bedanya dengan drone-drone yang lain itu salah satunya di nozzle-nya, Bapak. Jadi ini untuk tembakau nanti? Untuk tembakau, Pak. Nanti Bapak-Bapak bisa menyaksikan bedanya apa kalau disemprot drone sama yang manual. Salah satunya nanti di nozzle-nya. Nozzle-nya ini kipas. Jadi nanti droplet yang dihasilkan itu kabut, sangat lembut sekali. Wow. Kemudian yang kedua, sangat efektif karena 1 hektar bisa diselesaikan dalam waktu 15-20 menit. Hanya 15-20 menit? 15 sampai Padahal itu satu mata karya kira-kira lumayan. Yes. Lumayan itu. Kemudian yang ketiga, aman terhadap orang yang aplikasi dan lingkungannya, karena orang yang aplikasi tidak bersentuhan langsung dengan pestisida, Bapak. Betul. Bisa jarak 10 meter, 20 meter, bahkan 1 kilo dari alat ini. Ini drone kok ada pakai GPS? Emang drone-nya dijalankan pakai tangan atau jalan sendiri dia? Drone ini yang Dimeter ini bisa otomatis 100%, bisa manual, bisa semi, Bapak. Otomatis 100% itu gimana sih? Jadi nanti setelah lahan ini di mapping, Ya. tergambar, gambarnya sudah disimpan, drone diterbangkan, nanti akan kerja sendiri itu yang otomatis. Gitu. Kayaknya nemen ya. Kalau Teknologi yang itu semi canggihnya nemen. nanti bisa drone terbang otomatis, pilot nanti mengendalikan juga bisa. Kalau mungkin ada yang kurang tinggi ditinggikan, atau mungkin kurang mepet digeser sedikit, itu bisa. Oh, bisa juga 100% manual. 100% Ya, manual. GPS ini kita pakai karena kebetulan drone ini ikut satelit, Bapak. Wih, Ya, jadi ikut satelit, frekuensinya sama dengan yang dipakai penerbangan. Ya. Jadi tidak boleh dekat bandara, pangkalan militer. Gitu. Oh. Jadi kalau dekat memang harus izin. iya. Oke. Pasti bertanya pemirsa, kenapa kami mencoba drone bekerja sama dengan Saprotan Utama dari Semarang ya Pak ya? Ya, Semarang, Bapak. Semarang. Jadi kenapa? Ini bukan mengurangi tenaga kerja, bukan. Produksi per hektar kita Indonesia memang sudah cukup tinggi. Namun harga itu oleh buyer susah untuk naik harga jual. Jalan satu-satunya untuk membuat produksi, atau ini kan percontohan buat petani ya, produksi daripada tembakau itu layak lagi, yaitu income-nya harus banyak. Memperbanyak income-nya dengan memperbanyak tanaman yang utuh. Jadi tenaga kerja yang tetap melakukan yang biasanya untuk peracunan, nanti kami optimalkan di tempat lain seperti ini, siram menyiram satu persatu. Nah, ini bukan mengurangi tenaga kerja, tapi mengefektifkan tenaga kerja sehingga produksi kita tetap naik. Nah, kita lihat lagi mainnya ya. Itu ada masnya itu lagi pegang-pegang apa itu? Pilotnya, Pak. Pilotnya itu. Ya, ya. Mas Dava dengan Mas Singgi ini yang pilotnya nih. Ya, jadi setiap satu unit drone kami harus ada 2 pilot, Bapak. Ya, setiap satu unit drone ada 2 pilot. 2 pilot. Ya. Hai, kita main. Oh, ini berapa liter nih? By the way. Yang drone ini tangkinya 20 liter, tapi biasanya kita isi 15 liter, Bapak.
Wah. Oke, jadi 15 liter itu nanti sama drone akan didistribusikan sesuai dengan setelannya. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman yang pendek kayak tembakau, padi, jagung, biasanya 15 liter itu untuk 1 hektar. Bedanya kalau kita aplikasi drone dengan menggunakan drone dibandingkan dengan manual knapsack sprayer adalah kalau drone patokannya dosis, Bapak. Dosis yang dianjurkan oleh TTN berapa? Itu sama drone akan dilarutkan di 15 liter air, nanti drone yang bagi. Siap. Per tanaman atau perluasan tertentu akan terima bahan aktif yang sama dengan disemprot manual. Kalau semprot manual patokannya konsentrasi. Iya. Nanti per liter itu diberi racun berapa gram, ya, berapa mili. Per liter nanti diberi pupuk berapa gram atau berapa mili. Walaupun nanti secara global endingnya sama. Ya. Jadi tidak ada masalah nanti takut terbakar atau takut apa, kami sudah nyoba gitu ini. Ini gede loh. Ini bisa ngangkut beban sebenarnya 50 kilo bisa. Beban 50 kilo. Ini nanti Pak, lebar gawangnya 4 meter. Lebar gawangnya 4 meter. Ya. Pasang, Mas. Pak Dr. Iryono beratnya berapa ya? 60. 60. Oh, nggak bisa. Harus yang 6 kipas, Bapak. Yang 6 kipas Ya, bisa naik. Ya. Jadi bedanya ini, yang terbaru, drone yang baru ini nozzle-nya sudah bentuk kipas. Jadi bukan kayak nozzle yang lama. Ini nanti menghasilkan Pak, apa? Kecil-kecil. Iya. Ini hanya untuk memecah Pak, droplet. Jadi cairan dikeluarkan sama droplet cacah dengan putaran. Yang satu yang dalam ke kanan, yang luar ke kiri. Jadi kayak dihancurkan gitu. Akhirnya menghasilkan droplet yang kayak das mist blower. Ya, ini nggak ada tanaman satupun tanaman yang kira-kira meleset. Iya. Karena benar-benar yang open air, kita buat yang open air, dan ini sudah tahun keberapa ya Sapotan menggunakannya? Ini mulai 2018 Bapak kami. Itu Ya. sudah mulai 5 tahun yang lalu Sapotan ini sudah memulai. Dan menurut saya ini inovasi yang luar biasa dari pertanian kita yang memang membutuhkan ini. Negara lain sudah membuat ini. Itu sebabnya cost price-nya mereka bisa cut karena titik tumbuhnya tanaman lebih utuh di negara lain, bukan karena mereka lebih murah tenaga kerja, enggak, titik tumbuhnya lebih banyak. Kalau perlu kematian yang biasanya 20% itu kalau bisa turun 10% itu berarti sekali buat tembakau. Apalagi kalau ini insektisida, itu berarti seperti ulat, kupu yang mati kena ini. Nah, itu akan menyebabkan daun yang berkualitas lebih banyak. Satu hari bisa berapa hektar, Pak? Luasan kerja dengan baterai? Kalau baterainya sendiri sebenarnya setiap 10 menit diganti, Bapak. Oh iya. Harus diganti. Kalau kami pernah nyoba yang di Banyuwangi, lahan yang tidak ada obstacle-nya, kita nyemprot jam 6 sampai jam 11 siang, itu dapat 14 hektar. 14 hektar? Iya, 1 unit. Kalau efektif full, hitungan kita sehari mulai pagi sampai sore dengan siang jeda, itu bisa 20 hektar. Bahkan kalau pas semuanya tersedia itu bisa 22 hektar. Satu hari. Setiap hari 22 hektar. Hitungannya pertanian tidak bisa 22 hektar kok setiap hari cuma segitu, Pak. Enggak. Pertanian itu berhitungnya umur tanamannya pendek ya, 120 hari. Kebutuhan terhadap drone ini juga pendek, sedikit, tidak terlalu banyak. Dalam suatu, maksudnya tidak sepanjang 120 hari itu full. Tidak. Itu jadi hanya beberapa periode dari 120 hari. Jadi sesi tanaman juga banyak. Ini kalau drone setiap hari mungkin bisa ekuivalen 100-200 hektar. Kalau di sini kan 3 hari masuk ya. Siap, Bapak. Tapi kan sampai pada posisi tanam tertentu. Iya. Tapi kan seri tanam kan bermacam-macam. Jalan terus ya. Berjalan terus. Ada yang tanam tanggal ini tanam tanggal sekarang tanggal 1 Juni ya. Ada yang tanam tanggal 14 Juni. Ada yang tanggal itu kebutuhannya terus-terusan. Ya, jadi jalan tiap hari. Jalan tiap hari. Itu ekuivalen drone-nya bisa ya kalau saya bilang antara 30 kali ya sekitar hampir 100-an. 100-an. Ini ekuivalen. Jadi kalau ngomong depresiasi ini ya cepet sih balik modalnya kalau punya ini ya. Tapi jangan tanya harganya. Ini 1 Pajero, Pak. Yang ini tidak sampai, Bapak. Banyak drone itu di pasar itu harganya juga yang sekelas Brio ada. Kan? Ini yang sekelas Brio ada, ini yang sekelas Innova, Bapak.
Oke. Tapi kalau dirental biasanya 1 hektar itu 300-400 ribu Bapak. Oke. Kalau sehari dia bisa kerja 10 hektar berarti 3 juta. 3 juta. Kalau Innova sehari 500 ribu. Tuh bedanya rental Innova sama drone. Cuman drone ini apa ya, kalau hujan berhenti ya? Berhenti karena ini kaitannya dengan efektivitas semprotan. Jadi 6 bulan dia bekerja full itu, ya balik 3 juta kali 6 bulan. Oke lah, anggap aja 4 bulan. Tuh kan, kali 4 bulan 120 hari, kali 3 juta, Bo. Udah balik. Iya. Tapi kalau yang di Saprotan ini kami tidak bisnis di drone Bapak. Kami berusaha mengenalkan ini untuk customer kami. Nanti mungkin ada yang tertarik kalau mau mengembangkan drone atau kami bisa membantu. Nah itu kerennya Saprotan. Itu kerennya silaturahmi tanpa batas. Ini dapatnya gratis karena kita memberi percontohan kepada petani. Ini loh caranya. Bercocok tanam sehingga kita bisa tetap tarung di dunia pertembakuan dunia. Ya, keren. Daunnya bisa malik ya. Kelihatan anunya apa? Dropletnya Pak. Dropletnya kelihatan sekali. Ada bau pesingnya ternyata. Oh iya. Oh pesing, oi. Tahu nggak ini yang disemprotkan apa? Kita ini punya namanya pupuk organik. Pupuk organiknya dari cairan tubuhnya kelinci. Cairan tubuhnya kelinci. Sebabnya itu wanginya kayak begini. Kameramennya sampai klip-klip. Wah indah sekali nih. Lagi sunset ya. Untuk pupuk yang paling efektif pagi sama sore Bapak. Tuh dia berhenti sendiri di pinggiran. Sesuai dengan mapping ya yang sudah dibatasi oleh pilot. Jadi di pilot setelah di mapping dibikin batas-batasnya. Keren. Nah disinilah kita berkarya mencoba bagaimana membuat tembakau ini tetap utuh dengan harapan production cost per hektar tetap bisa ditekan karena tanaman semua utuh, tumbuh rata dan menghasilkan nilai yang dengan apa kelebihan lainnya Pak? Dengan cepat ya? Di semua mata pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat dengan teknologi ini. Dengan teknologi ini. Nah, kenapa teknologi ini dibutuhkan? Supaya cost price-nya turun. Sehingga kita tetap bisa bersaing di dunia internasional. Begitu? Siap. Terima kasih. Makasih Bapak. Semoga sukses Bapak. Sehat selalu. Sama-sama sukses. Tetap silaturahmi tanpa batas, sinergi tanpa batas. Amin. Siap, wajib. Bersama saya Febrian Kahar dan Pak Nuryanto dari Saprotan Utama Semarang. Saprotan Utama Semarang. Semangat buat petani. Salam sehat. Salam sersan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.